Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam olahraga. Ya, ada yang menjawab, ada yang tidak. Diulangi lagi. Jadi ketika ada pekik salam olahraga, maka kita harus menjawab dengan jawaban penuh semangat, dengan kepalan tangan ke atas sambil teriakan jaya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dilaksanakan? Oke. Salam olahraga jaya. Nah, jawabannya seperti itu. Jadi ketika ada salam olahraga, jawabannya jaya. Lek salam pramuka, jawabannya salam terus ditambah tepuk pramuka. Kalau salam olahraga, jawabannya jaya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 7 Kota Blitar, Bapak Murdianto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 7 Kota Blitar, serta anak-anakku yang saya banggakan. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan literasi tentang PJOK. Ya. Literasi tentang PJOK. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa istilah yang sering kita dengar di dalam kegiatan olahraga. Ini nanti olahraga yang kita fokuskan, mungkin kita bisa fokus pada olahraga sepak bola. Tetapi sebelum menuju ke olahraga sepak bola, itu ada istilah-istilah yang sering rancu ataupun pemahamannya kurang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Semisal istilah yang sering kita jumpai yang kurang dipahami oleh anak-anak, yaitu kegiatan yang kita lakukan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, kita sering mendengar kata stretching, warming up. Nah, di sini sering kali Pak Farad jumpai kata stretching dan warming up itu diartikan sama. Padahal dari istilah, dari kata dan pengucapan pelafalan itu jelas berbeda. Dari arti kata juga berbeda. Tetapi pada pelaksanaan kegiatan sebelum olahraga atau pra olahraga, pra aktivitas itu disamakan. Nah, di sini akan saya sampaikan stretching. Arti kata stretching itu adalah apa? Ada yang tahu? Tarik, stretch itu tarik. Stretching berarti penarikan atau bisa diartikan juga yang namanya peregangan. Dalam kegiatan olahraga, stretching itu berarti kita menarik atau meregangkan otot. Jadi sebelum kita menuju kepada tahap pemanasan, maka kita harus stretching terlebih dahulu. Nah, ini yang sering dilewatkan untuk anak-anak. Biasanya anak-anak langsung, ayo stretching dulu. Langsung aktivitas senam, gerak-gerak, lari. Habis itu lapor, Pak, sudah Pak. Nah, ini yang salah.
tahap stretching, berarti itu harus diregangkan, ditarik. Mulai dari kita laksanakan stretching itu harus berurutan. Misal dari atas, dari bagian tubuh kita, dari yang paling atas apa? Kepala. Mulai kepala kita dongakkan ke atas. Tek. Dengan hitungan 2 kali 8 biasanya. Jadi kita menghadap ke atas untuk menarik otot-otot yang ada di antara leher dan kepala kita supaya tidak kaku. Setelah kita dongakkan, kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan kepala untuk menarik otot-otot leher biar tidak kaku. Ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Dengan hitungan 2 kali 8 tiap sesi. Itu untuk stretching bagian atas tubuh kita. Lanjut turun kepada bahu. Kita bisa merentangkan lengan kita bisa dorong, kita tarik lengan kita ke samping, tangan kanan tarik dengan tangan kiri. Dengan hitungan yang sama 2 kali 8. Sebaliknya bahu kiri kita tarik ke kanan. Jadi berurutan. Setelah bahu kita kaitkan lengan, kaitkan jari-jari kita untuk kita dorong ke atas, dorong ke depan, dorong ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Itu untuk stretching setelah bagian kepala, leher, pundak dan bahu. Itu satu paket. Lanjut turun kepada bagian punggung dan pinggang. Jadi kita bisa membungkuk untuk mendorong ke depan. Kita bisa meliukkan pinggang kita ke kanan dan ke kiri dengan hitungan yang sama. Setelah itu turun ke bagian paha atas. Kita bisa menarik, menekuk lutut kita sampai menyentuh badan sehingga terasa otot-otot paha bagian belakang tertarik. Bisa berganti, kita tekuk lutut ke arah ke belakang sehingga otot-otot paha yang di depan bisa tertarik. Lanjut turun ke bagian tungkai. Kita bisa melakukan gerakan jinjit. Kita hitung 2 kali 8. Kita bisa lakukan gerakan jongkok berdiri dengan hitungan 2 kali 8 juga. Intinya gerakan-gerakan stretching itu harus terstruktur berurutan dari bagian yang teratas sampai dengan yang terbawah bagian tubuh kita. Bisa dipahami anak-anak ya? Untuk stretching itu masih satu istilah, stretching. Ternyata penjelasannya banyak ya Pak ya. Iya. Jadi istilah PJOK itu sebenarnya banyak dan yang dilakukan rangkaiannya juga banyak dan harus terstruktur. Jadi nggak boleh stretching asal-asalan dari kepala pindah ke lutut, habis itu pindah ke pundak lagi, habis itu pindah ke kaki lagi, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan. Bisa dipahami ya? Karena itu berfungsi supaya otot-otot yang kita regangkan itu juga bertahap. Jadi semuanya kena, kita regangkan semuanya. Itu satu, stretching. Setelah kita melakukan kegiatan stretching, kita dengar yang namanya warming up. Warming up itu bahasa Inggris ya. Basa Jawane pemanasan. Nggih Bu Sri Nurwati nggih.
Iya. Pemanasan. Pemanasan itu ketika kita tanyakan anak-anak apa fungsi pemanasan gitu. Sering sekali anak-anak menjawabnya juga kurang tepat. Apa fungsi pemanasan? Secara umum semuanya pasti menjawab pemanasan berfungsi supaya kita terhindar dari cedera otot ataupun cedera yang fatal. Secara umum seperti itu. Padahal kegiatan supaya terhindar dari cedera itu satu rangkaian antara stretching dan pemanasan. Jadi kalau kita sebut pemanasan saja tanpa stretching, itu juga tetap akan mengalami resiko cedera yang fatal. Ya, fokus pada pemanasan. Fungsi pemanasan yang benar adalah yang namanya pemanasan, ibarat kita masak nasi, nasinya sudah dingin, biar anget diapakan? Dipanaskan toh? Sama. Jadi pada saat kita sebelum olahraga, suhu tubuh kita itu masih dingin, masih normal, normalnya orang-orang yang tidak beraktivitas. Nah, pada saat kita pada suhu tubuh yang dingin, belum siap aktivitas, terus kita gunakan untuk aktivitas olahraga, apa yang terjadi? Biasanya itu terjadi penumpukan asam laktat yang ada di bawah kulit kita, sing gak terasa, sing bikin tubuh kita capek-capek rasanya, keju-keju. Nah, itu bisa disiasati dengan pemanasan. Pemanasannya gimana? Menaikkan suhu tubuh kita. Jadi warming up itu adalah pemanasan. Fungsi pemanasan adalah menaikkan suhu tubuh kita. Bisa dipahami? Kalau stretching fungsinya adalah meregangkan otot. Sedangkan pemanasan fungsinya adalah menaikkan atau meningkatkan suhu tubuh kita, supaya pada saat melaksanakan kegiatan olahraga, suhu tubuh kita, otot kita bisa sudah dalam kondisi siap. Bisa dipahami anak-anak ya? Jadi kalau kegiatan sebelum olahraga itu harus dilakukan 1. Stretching, 2. Pemanasan. Ya, itu wajib, itu satu rangkaian. Jadi fungsi dari stretching dan pemanasan anak-anak sudah jelas? Sudah paham? Ya, jadi jangan disalah kaprahkan ya. Kalau ayo anak-anak stretching dulu, langsung pemanasan, salah ya. Jadi kalau yang namanya stretching itu harus diulur dulu, ditarik dulu, diregangkan dulu, baru aktivitas pemanasan. Nah, kalau aktivitas stretching tadi sudah Pak Farad bahas. Sekarang aktivitas pemanasan, Pak, pemanasannya gimana Pak? Apa harus di bawah terik sinar matahari Pak biar panas gitu? Tidak. Jadi bukan seperti itu pemanasannya. Jadi untuk gerakan pemanasan, kalau Pak Farad ketika sebelum pembelajaran olahraga, Pak Farad selalu menyarankan untuk anak-anak, mohon perhatian,
Jam pelajaran pertama segera dimulai. Untuk anak-anak setiap tunggu dulu ya. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Jadi kalau untuk anak-anak, Pak Farad selalu menyarankan kalian untuk bergerak dinamis atau bergerak berpindah tempat, yaitu jogging. Jogging 3 kali putaran lapangan basket dan lapangan bola voli. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh naik, itu bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Yang pertama, 1, badannya mulai kerasa anget. 2, mulai keluar keringat. Ya. Jadi kalau belum keluar keringat, maksudnya keringat ya enggak keringatnya yang banyak, enggak. Tapi keringat, mulai keluar keringat. Nah, itu menandakan tubuh kalian itu sudah kondisinya sudah siap olahraga. Wis panas, wis adaptasi untuk aktivitas fisik. Nah, lek urung metu kringete kok wis bilang Pak capek, Pak capek. Lah itu berarti ditanyakan, nah kamu itu sehat apa enggak? Ya. Jadi rangkaian kegiatan untuk peningkatan suhu itu bisa senam ritmik, senam dinamis, bisa aktivitas dinamis yang berpindah tempat, bisa jogging, bisa jalan, bisa lompat-lompat, bisa apa lagi? Kalau gulung-gulung nggak usah. Intinya aktivitas yang bisa meningkatkan suhu tubuh. Jadi kita harus bergerak. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, ketika kita sudah dalam kondisi siap, dinyatakan siap, itu ketika otot kita sudah lemes. Maksudnya lemes itu enggak kok lemah, enggak punya kekuatan, tapi sudah lentur, sudah fleksibel, dan suhu tubuh kita sudah meningkat sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Bisa dipahami anak-anak? Stretching dan pemanasan. Setelah kita selesai stretching dan pemanasan, kita bisa melakukan aktivitas inti, yaitu olahraga. Olahraga apa yang akan kita lakukan? Misal olahraga basket, olahraga lari, olahraga bulu tangkis, olahraga sepak bola, futsal, dan lain sebagainya. Bisa kita lakukan dengan maksimal dan dengan risiko cedera yang sekecil-kecilnya, karena kita sudah melakukan rangkaian stretching dan pemanasan tadi. Begitu anak-anak ya. Selesai kegiatan olahraga, ada satu lagi kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan. Apa? Kalau tadi ada warming up, ada stretching, maka untuk kali ini juga ada lagi yang namanya cooling down atau pendinginan, dan juga stretching juga sama. Kalau kegiatan cooling down itu kita tidak sama gerakannya dengan warming up. Kalau cooling down itu kan kita penurunan suhu tubuh menuju kondisi normal untuk tidak siap beraktivitas. Maka kita cukup melakukan gerakan di tempat, tidak usah melakukan gerakan dinamis. Cukup kita tarik, stretchingnya kita pakai, kita tambah dengan hitungan 2 kali 8 dengan atur nafas, tarik dan buang dengan teratur supaya detak jantung kita, denyut nadi kita kembali kepada posisi normal. Fungsi dari peregangan setelah kegiatan olahraga itu salah satunya adalah
supaya kita tidak terasa capek-capek ataupun kejulinu kalau orang tua bilang. Jadi biar asam laktat yang ada di bawah kulit kita yang tidak sempat keluar dengan bersamaan keringat itu bisa tuntas, tidak menggumpal di bawah kulit sehingga terasa tidak nyaman. Itu anak-anak untuk literasi pada pagi hari ini. Untuk literasi pada pagi hari ini kita pahami fungsi dari stretching, warming up, cooling down, dan stretching. Jadi rangkaian olahraga sebelum kita dan sesudah olahraga, maka rangkaian itu harus kita lakukan. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada literasi olahraga berikutnya. Kita coba salam olahraga. Salam olahraga. Kurang serentak, coba yang lain. Jaya, gitu ya sambil mengepalkan tangan. Salam olahraga. Jaya. Oke, tepuk tangan buat kita. Salosta. Salosta. Juara. Tepuk tangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.